bersama Mr. Lex. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan berbagi salah satu source code, yaitu tentang perpustakaan. Baik, kita langsung saja menuju TKP. Nah, langkah pertama untuk menjalankan aplikasi ini, sebelumnya udah terinstall web server SAM. Jadi saya menggunakan SAM. Di sini ada dua web server. Ada versi 5.6 untuk PHP-nya, kemudian ada versi 7. Nah, untuk bisa menjalankan source code perpustakaan ini, teman-teman harus menjalankan yang versi 7 ya. Oke, ini udah. Nah, ini saya simpan di untuk yang versi 5.6 ini ada di directory D, dan untuk versi 7 saya instalkannya ada di C ya, di sini nih ya. Oke. Nah, seperti biasa kita masuk ke websitenya ya teman-teman. Ini www.dicsr-knt.com. Oke. Nah, ketika kita jalankan, ini udah ada di posisi yang paling atas ya, source code perpustakaan. Nah, ini ada informasi tambahan yaitu paket komplit, karena memang secara umum kebutuhan dari perpustakaan ini sudah ada di sini ya. Jadi di sini ada dua user, level password antara anggota dan pustakawan atau admin ya. Nah, kalau dilihat ini dari mulai dashboard tampilan awalnya seperti ini, login, kemudian di sini juga sudah ada dashboard untuk admin ya. Selanjutnya ada laporan peminjaman, laporan tracking buku yang dipinjam, kemudian sudah ada denda. Nah, terkait denda, kalau mau digunakan tinggal diisi berapa per harinya kalau seandainya telat. Kemudian juga hal-hal yang lainnya, ada data anggota, karyawan, kemudian nah ini untuk dashboard anggota ya. Jadi bisa melakukan tracking, kemudian ada laporan keterlambatannya, udah komplit ya. Nah, kalau seandainya ada yang mau ditambahkan modul, silahkan teman-teman dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Oke, kita langsung saja seperti biasa kita download source code-nya seperti ini ya. Kemudian kita download. Nah, dikarenakan saya sudah ada di komputer, jadi ini tidak saya download ya. Jadi kalau teman-teman tinggal download saja. Selanjutnya, karena ini versi minimal PHP-nya atau versi 7 ya, jadi kalau 5.6 nggak bisa nih. Ini harus jalankan versi PHP di minimal versinya 7. Oke, kita start dulu seperti ini. Ini udah diinstal ya. Untuk installnya teman-teman bisa lihat. Mungkin untuk yang pertama kali belajar itu bisa lihat tutorialnya banyak di channel atau website yang udah tersedia. Jadi yang dijalankan di Apache dan MySQL nya saja. Kita close. Nah, selanjutnya setelah di download, kita simpan di folder SAM, dimana teman-teman install mau di C mau di silahkan SAM HTODECS. Nah, tadi yang udah saya download ya, datanya ada di sini nih. Nanti ini diekstrak saja. Nah, apabila ada per kalimat new, ini dihilangkan nih teman-teman. Kenapa saya buat beda seperti ini? Karena di dalamnya ini udah ada foldernya, jadi saya bedakan. Tapi kalau teman-teman nanti download itu seperti ini ya. Misalnya saya ulang, coba download. Oke. Nah, kalimat strip new nya itu dihilangkan aja ya, misalnya begini nih. Nah, ini kalimat new nya sampai sini hilangkan aja, jadi tinggal perpustakaan.run. Ini saya cancel aja ya, karena udah ada di komputer saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke localhost. Oke. Nah, dikarenakan web server saya ada dua, sehingga ini portnya dibedakan. Nah, kalau teman-teman itu tidak harus menulis !28080, jadi langsung aja seperti ini.
kemudian php my admin misalnya ya, atau langsung localhost juga bisa. Nah karena ada dua, jadi portnya nggak bisa sama, jadi dibedakan. Untuk versi PHP 7 ke atas ini saya portnya ada di 8080 seperti ini nih ya. Jadi kalau teman-teman ini tidak perlu diketikkan, dihilangkan aja dari mulai titik 2 80. Kenapa? Ya, karena portnya kalau standar kan 80. Ini karena ada dua sum web server sehingga tidak bisa. Misalnya saya tulis seperti ini ke sini, dia nggak jalan ya. Jadi saya bedakan antara localhost versi 5.6 dengan localhost yang versi 7. Selanjutnya kita buat database dengan nama db perpustakaan. Jadi udah saya sertakan di dalam folder source code-nya, itu ada di perpustakaan, kemudian ada di database. Ini double klik atau klik kanan, kemudian edit atau open. Nah saya menggunakan Sublime Text dan ini udah diarahkan secara otomatis ke Sublime Text. Jadi tinggal saya double klik aja seperti ini. Kalau teman-teman bisa diklik kanan kemudian edit atau open. Nah ketika dijalankan database-nya itu namanya db perpustakaan. Ini boleh diganti silahkan ya, sesuai keinginan aja. Tapi dalam untuk kali ini saya standar aja ya, jadi sesuai dengan defaultnya aja. Oke, caranya kita buat database dulu. Nah ini db perpustakaan. Jadi yang pertama masuk new, kemudian ketikkan db perpustakaan, kemudian create. Nah karena saya udah ada ya, jadi tidak perlu nih teman-teman. Oke, ini nggak perlu lagi perpustakaan. Nah selanjutnya setelah di create, masuk ke db perpustakaannya nih. Nah sebelum diimport ini kosong nih teman-teman ya. Saya contoh aja lah, saya hapus dulu. Misalnya ini kosong, kemudian caranya cukup import choice file. Jadi kita ambil database-nya. Nah ini ada di htdjs ya, kemudian cari perpustakaan. Nah folder database seperti ini, double klik aja. Ini udah ada ya kalimat nama database-nya. Nah selanjutnya oke, ini udah ada. Selanjutnya go. Nah ketika di go maka akan tercreate tabel seperti ini nih ya. Awalnya kosong, hanya ada nama database-nya saja. Ini ada tabel anggota, aturan perpustakaan dan seterusnya. Nah setelah kita import, kita jalankan aplikasinya. Oke, localhost, nama aplikasinya perpustakaan. Nah dia tampilnya akan seperti ini. Jadi ada dua level password untuk admin atau pustakawan dan juga anggota. Nah untuk passwordnya ini udah saya sertakan di webnya juga ya teman-teman nih. Oke, di webnya udah saya informasikan terkait login untuk login admin atau pustakawan, pengelola ibaratnya. Dimana coba di atas user admin, password admin, user anggota, password anggota. Kita coba jalan gak nih admin, passwordnya admin. Oke, alhamdulillah udah jalan. Nah ini untuk pengelola, ini ada informasi total peminjaman yang punya buku ada berapa, jumlah anggota berapa, jumlah pustaka ada berapa, total denda. Jadi kalau ada denda, kemudian grafik ya. Selanjutnya juga ada berdasarkan kategori ini peminjaman. Nah ini anggota yang udah minjam, input peminjaman. Oke, cari anggota misalnya apa ya. Nah seperti ini kalau ada riwayatnya nih, udah langsung otomatis. Jadi ketika ada orang yang minjam lagi, kita bisa lihat historicalnya, dia minjam di perpustakaan itu berapa lama,
dari tanggal tanggal berapa ya, jadi kelihatan, sehingga mempermudah, oh ternyata ini udah sering minjam buku misalnya. Kemudian pilih pustaka. Nah ini buku-buku yang ada di perpustakaan, tinggal pilih seperti ini aja, ini langsung akan terisi seperti ini. Kalau yang kedua lanjut aja. Oke, yang kedua, telah mencapai batas maksimum pinjaman. Nah di sini kalau ada anggota yang udah melebihi batas pemeriksaan, artinya ada buku yang belum kembalikan, maka sistem akan melakukan verifikasi ya, notifikasi bahwa orang ini, anggota ini sudah meminjam buku lebih dari maksimal yang ditentukan ya. Kalau mau memilih tinggal dipilih aja langsung. Kalau yang udah bisa terus akan ke bawah, ini sistem ditolak. Kemudian laporannya ada laporan pinjaman, bisa berdasarkan tanggal ya teman-teman. Nah, kemudian laporan pustaka ini berdasarkan sehari seperti ini kodenya. Kemudian laporan lagi tentang anggota, ini bisa cetak invoice, kemudian ekspor PDF, ekspor Excel. Pengguna ini yang menjadi anggota, kalau ada kita tambah aja seperti ini, isi datanya seperti biasa, masukkan foto, tambah, ini udah otomatis ya untuk kode anggotanya. Kemudian selanjutnya ada karyawan ya, ini untuk admin, pengelola atau pustakawan mungkin ya. Nah untuk pengaturan sendiri ini terkait sistem secara keseluruhan. Ini untuk nama aplikasinya bisa dirubah, kemudian nama ketua pimpinan, alamat, nomor telepon, website, estimasi waktu pinjaman ini bisa kita atur ya, misalnya 10 hari dan seterusnya. Maksimum pinjaman ada 3, jadi ketika ada anggota dia belum mengembalikan, sistem udah otomatis memberikan notifikasi. Besaran denda per hari bisa ini 500, nanti sistem akan menghitung otomatis. Jadi kalau ada anggota yang tidak mengembalikan sesuai jatuh tempo misalnya, dia akan menghitung. Nah ini dari sisi admin atau pengelola atau karyawan yang dipercaya untuk mengelola perpustakaan. Nah yang kedua, sebagai anggota itu username-nya anggota, passwordnya anggota. Nah ini dari sisi anggota. Nah sudah ada informasi sedang dipinjam, berarti dia belum kembalikan ya, belum diambil, jadi dia anginnya belum diambil. Kemudian total yang dia pinjam seperti apa, pustaka, buku-buku yang mau diambil, peminjaman seperti ini historinya. Di sini udah ada statusnya nih, sedang dipinjam, belum diambil, semua udah jelas ya. Jadi ada historical view-nya. Kemudian cetak, ini cetak tanda terima peminjaman, ini mau di print atau tidak ya, silahkan. Nah ini karena saya tidak ada printernya ya, seperti ini nih. Oke bentar, agak menunggu. Nah ini adalah bukti peminjamannya ya. Jadi secara umum tuh udah lengkap ya teman-teman ya. Jadi tinggal menyesuaikan dengan kebutuhannya saja. Kemudian keranjang itu seolah-olah kita kalau minjem seperti ini ya, lihat misalnya scan keranjang ya, yang nah ini udah karena melebihi, tadi udah setting 3 di pengaturan, otomatis dia karena belum dikembalikan udah mulai batas ininya ya, peminjaman. Kemudian selanjutnya ada keterlambatan. Nah keterlambatan ini otomatis nih, jadi udah kelihatan tanggal pinjam, harus kembali tanggal berapa, terlambatnya berapa hari, dan dendanya berapa, jadi otomatis semua. Denda sendiri, nomor tanggal kode, denda saya. Nah oke. Nah kurang lebih seperti itu ya. Silakan teman-teman diekspor aja terkait fasilitas yang diberikan tentang soskot perpustakaan. Silakan mau dikembangkan lebih baik lagi atau langsung diunduhkan juga nggak apa-apa ya, di sekolah atau
tempat-tempat perpustakaan yang misalnya apa ya, jadi bukan hanya di pemerintahan atau yang lainnya. Silahkan apabila ada ingin dikembangkan, itu lebih baik ya. Mungkin itu saja yang bisa saya share untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa terus berbagi ya dengan teman-teman semua terkait source code untuk bidang teknologi informatika atau sistem informasi juga. Dan apa yang saya lakukan ini ya mudah-mudahan khususnya untuk saya pribadi dan keluarga, teman-teman bisa membawa keberkahan dan bisa terus memberikan yang terbaik terkait source code yang berkualitas. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.